Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini dengan Selvia Srianti dari kelas 12 TKJ 1. Di sini kita akan belajar tentang spanning protokol. Pada video kali ini kita akan belajar spanning tree protokol atau bisa disebut dengan STP. Itu adalah spanning tree protokol. Nah, di sini sudah terlihat topologinya bahwa switch 1, switch 2 lalu terhubung di FN01 di masing-masingnya. Di sini ada switch 1 terhubung pada komputer yaitu namanya PCA dengan IP 172.168.1.1. Di sini juga ada switch 2 terhubung pada komputer dengan nama PCB dengan IP 172.168.1.2. Sebelum kita belajar tentang spanning tree protokol, kita akan mencoba dengan sebuah kasus. Oke, misalkan di sini kabel FA01 saling terhubung dari switch ke switch, itu putus gara-gara dipotong orang lain atau kemungkinan kabelnya mati. Otomatis PCA tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada terhubung antara PCA dan PCB. Oke, seperti itu. Di sini misalkan kita menambahkan kabel yang baru atau kita sebut juga dengan cadangan, lalu di sini terhubung pada FA02 dan di sini juga FA02. Nah, jadi otomatis yang FA01 ini akan mati. Itu bisa menggunakan kabel yang FA02 ini. Yaitu ya teman-teman, jadi otomatis PCA bisa komunikasi lagi dengan PCB. Bagaimana kalau semisalkan FA01 ini masih menyala teman-teman, itu akan terjadi yang namanya looping. Apa itu looping? Looping adalah paket yang muter-muter di jaringan, kurang lebih itu artinya dari looping. Nah, misalkan kita bikin kasus looping ini, PCA ingin melakukan ping ke PCB, lalu paket akan dikirimkan ke switch. Nah, dari switch ini akan diprokes yaitu ke FA01 dan juga FA02. Di sini switch akan dikirimkan ke PCB lalu dikirimkan kembali ke switch 1. Nah, di switch 1 akan memprokes lagi ke sini dan ke sini muter-muter ya teman-teman. Itu yang namanya looping. Untuk berhentinya sampai switch-nya ngehang atau sampai switch-nya down, baru paket ini berhenti. Untuk looping, agar tidak terjadi looping, misalnya di sini sudah kembali ke FA02, agar tidak terjadi looping, itu salah satunya dari port. Port itu akan diblokir, jadi saat PCA ingin mengirimkan paket pada switch, lalu di switch akan diarahkan pada FA01, lalu di switch 1 akan diprokes ke FA02, tapi ini diblokir. Jadi tidak bisa dari FA02 baru lalu bisa sampai ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping. Nah, agar tidak terjadinya itu di salah satunya baru harus terblokir. Nah, itu yang namanya spanning tree protokol ya teman-teman. Teman-teman, untuk menentukan port yang akan diblokir itu ada teori ya. Di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3 dengan MAC address misalkan AA untuk switch 1, BB untuk switch 2, dan CC untuk switch 3. Nah, di sini yaitu 1 sampai F, 1 sampai 10 untuk angka. Nah, untuk A ini sebagai 10, B sebagai 11, C 12, D 13, dan seterusnya. Sampai selesai teman-teman. Sebelum kita memasukkan konfigurasi, kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Root bridge yaitu sebut saja yaitu raja. Jadi kita harus mencari dari switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID-nya. Untuk mencari bridge ID-nya yaitu kita lihat dari priority. Tapi biar default semua switch itu yaitu 32768. Karena prioritinya sama, kita harus mencari MAC address-nya. Oke, contoh di sini untuk mencari root bridge-nya yaitu dilihat dari priority terkecil. Tapi karena prioritinya sama, kita akan mencari MAC address-nya yang terkecil. Dalam hal ini, MAC address yang terini yaitu AA. Karena AA adalah 1010, BB 2020, dan switch 3 yaitu 3030. Jadi switch 1 ini adalah sebagai root bridge atau raja. Kemudian switch 2 dan switch 3 yaitu adalah non root bridge.
Nah, untuk root part itu semua partnya yaitu up ya teman. Nah, artinya part yang tip root ini bisa disebut Dixnator part, yaitu partnya akan menyala atau ups. Jadi switch 1 ini, FA01 ini, FA02 ini adalah Dixnator part. Nah, untuk menentukan root bit yaitu ada yang namanya root part. Untuk root part itu yang akan artinya yaitu part yang tercepat yang akan terhubung pada switch, yaitu switch yang kedua yaitu yang terhubung pada switch yaitu FA01 dan yang ke switch 3 yaitu FA01 juga teman-teman. Nah, ini tadi adalah yang namanya root part. Ini statusnya adalah up atau menyala ya teman-teman. Berarti yang harus diblokir adalah 2 FA02 di antara switch 2 dan switch 3. Kemudian untuk mencari prot yang diblokir, kita harus mencari lagi dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Seperti kita mencari root bridge. Nah, di sini BB itu lebih kecil dibandingkan CC. Artinya FA02 di switch 2 ini namanya Dixnator port, yaitu menyala. Berarti untuk FA02 switch 3 adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya yaitu adalah alternate port. Jadi begitu ya teman-teman untuk teori blocking port pada spanning tree protocol. Sekarang kita akan membuat topografinya. Kita tambahkan yaitu 3 switch. Lalu kita sambungkan yaitu dari switch 1 ke switch 2, switch 2, switch 3, switch 3 ke switch 1. Oke, sekarang kita akan mematikan lampu LED-nya. Kita masuk kepada option, terus prevalence. Nah, di bagian ini kita akan centang saja ya teman-teman. Oke, sudah. Jadi topologi ini adalah sebuah lingkaran ya teman-teman. Misalkan bentuknya seperti 3, karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik atau muter-muter. Nah, di spanning protokol ini ada port yang harus diblokir agar paketnya tidak looping atau berputar-putar. Nah, sebelumnya kita tulis yaitu root bridge. Terus untuk mencari root bridge-nya yaitu kita mencari bridge ID. Lalu kita ketikkan priority ID lalu kita ketikkan yaitu terus setelah itu kita ketikkan MAC address-nya. Sekarang kita cari dulu MAC address-nya dari switch ini. Kita ke switch 1, masuk ke CLI, kita yaitu cek show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address list, kita kopikan yaitu itu MAC address-nya. Kita kopikan lalu kita masukkan ke switch 1. Kita ke switch 2. Lalu kita ketikkan show interface VLAN 1. Oke, ini adalah MAC address-nya. Kita kopikan lalu kita paste. Terakhir kita ke switch 3. Pada switch ini yaitu di sini pada MAC address-nya yaitu di switch 2 yang paling kecil ya teman-teman, yaitu 00. Untuk switch satunya yaitu 10 dan untuk switch 3-nya yaitu 50 ya teman-teman. Setelah itu kita tuliskan yaitu yang termasuk root bridge-nya yaitu switch 2 yaitu untuk switch 1 dan switch 3 yaitu non root bridge. Nah, teman-teman, tadi untuk prot yang di root bridge itu statusnya adalah up semua. Yang bisa kita sebut yaitu Dixnator port.
Sekarang kita kasih teks. Di sini juga Dixnator port. Oke, jadi port-port yang ada di root bread ini yaitu statusnya up semua, atau bisa disebut dengan Dixnator port. Nah, selanjutnya di non-root bread ini ada yang namanya root prot, yaitu port yang akan paling cepat terhubung pada root bridge. Di switch 1, port yang paling cepat yaitu adalah FA01 ya teman-teman. Kemudian di switch 3 yaitu yang paling terhubung yaitu FA01 juga. Kita kasih teks dulu. Root port. Oke, jadi port yang akan diblokir itu ada pada FA02 di antara switch 1 dan switch 3 ya teman-teman. Sekarang kita cari port yang akan blokir. Untuk mencarinya sama seperti mencari root bridge, kita lihat dari priority dan MAC address-nya. Di antara switch 1 dan switch 3 ini MAC address-nya terkecil yaitu switch 2 ya teman-teman. Artinya yaitu FA02 di F1 yaitu Dixnator port. Kemudian FA02 di SW3 yaitu alternate port. Sekarang kita nyalakan lampunya, ID-nya. Kita coba buktikan apakah teori untuk port yang akan diblokir benar atau tidak. Kita centang lagi di sini. Nah, di sini benar ya teman-teman, bisa dilihat bahwa yang diblokir yaitu port FA02 pada switch 3. Jadi teorinya yaitu benar ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menentukan spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan belajar tentang COS. Kita tuliskan dulu yaitu COS. Jadi COS ini sama seperti root port, yaitu root port yaitu root berapa yang akan menuju cepat ke root bridge. Yaitu switch 3 yaitu FA01. Sebenarnya untuk switch 3 ini ada 2 jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju ke root bridge dan FA02 yang harus muter terlebih dahulu. Namun di sini untuk melihat paling tercepat root bridge yaitu dari COS. Nah, COS ini yaitu misalkan di sini ada 10 MB dan COS-nya adalah 100. Terus 100 MB, COS-nya adalah 19 dan 1 GB. 4 dan seterusnya, dan masing-masing di sini yaitu adalah 100 MB. Seperti ini ya, masing-masingnya yaitu 100 MB. Untuk membuktikannya kita coba lihat di switch-nya. Kita lihat yaitu show spanning tree. Bisa dilihat bahwa COS-nya adalah 19, yaitu adalah bit width-nya 100 MB. Di sini untuk FA01 yaitu sebagai root port ya teman-teman. Dan untuk FA2 sebagai alternate port. Ini untuk di switch 3. Sekarang kita coba hapus kepada portnya, kita hapus. Nah, kalau kita hapus, nanti di switch pertama dalam interface 02 akan menjadi root port. Dan alter portnya akan menyala ya teman-teman. Nah, sekarang sudah menyala ya teman-teman, yang tadinya menyala menjadi root port. Terus kita coba di COS-nya. Show spanning tree.
Nah, di sini cos-nya adalah 38. Kenapa 38? Karena di sini adalah 19 ditambah 19 yaitu 38. Gitu ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali. Nah, alternatifnya akan kembali seperti sebelumnya. Kita coba cek lagi cos-nya. So, spanning tree bisa dilihat di sini cos-nya berubah menjadi 19 lagi. Artinya bandwidth-nya adalah 100 MB. Begitu yaitu untuk penjelasan tentang cos. Langsung saja kita coba di suite pertama untuk manipulasi bandwidth-nya. Di sini root word-nya adalah FA01 ya teman-teman. Kita ketikkan yaitu interface FA01. Kemudian kita manipulasi suite 10. Oke, X selesai. Kita coba cek ya teman-teman, kepada FA01-nya akan menjadi alternatif port, karena di FA02 ini lebih cepat cos-nya daripada di FA01. Jadi yang akan diblokir yaitu FA01. Kita coba hapus kabel yang di sini. Kita coba hapus kabel yang ini. Nah, di FA01 ini akan menyala dan kecepatannya akan menjadi 10 MB. Seperti itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth. Kita kembalikan seperti semula lagi, kita hubungkan. Kemudian kita konfigurasi lagi. Kita masuk ke interface FA01 dan kita bandwidth-nya kita ubah menjadi 100 MB. Lalu kita X, lalu kita cek. Do show spanning tree. Nah, cos-nya ini sudah menjadi 19 lagi ya teman-teman, yaitu kecepatannya sudah menjadi 100 MB lagi. Nah, di FA01 ini akan menyala kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth ini, yaitu konfigurasi cos-nya. Yaitu kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, root bridge ini yaitu kita cari dari root IP. Yaitu dari root IP yaitu dan MAC address-nya. Jadi di sini misalkan suite 2 yaitu suite lama dengan 2012 ingin menambahkan suite 3 dengan pada suite tahun 2022. Nah, pastinya MAC address ini lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang atau sekarang yaitu suite 3. Jadi segi formal suite baru lebih bagus daripada suite lama. Karena hal itu kita butuh manipulasi root bridge. Begitu ya teman-teman contohnya. Langsung saja kita konfigurasi. Nah, itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke suite 3. Terus kita konfigurasi spanning tree VLAN 1. Kita memakai VLAN bersama yaitu default-nya. Terus spanning tree VLAN 1 priority. Kita coba tanda tanya dulu. Setelah itu kita bebas pilih yang mana dari 0 sampai 61440. Kita coba bebas ya teman-teman, 1927. Nah, di sini ada keterangan karena bitnya 32768, kita akan ganti 28672. Karena untuk mencari root bridge, kita akan lihat dari priority terkecil ya teman-teman. Jadi kita ambil yang dari terkecil ya teman-teman, dari default-nya. Kita ganti priority-nya 28672. Oke, selesai. Kita coba transformer, ya bisa dilihat yang tadi altar 4-nya yaitu jadi menyala. Jadi sekarang altar portnya yaitu berpindah ke FA01. Jadi sekarang suite 3 ini menjadi 3 root bridge dan menjadi Dixner port. Kemudian untuk suite kedua, untuk root portnya yaitu FA02
karena yang port yang paling cepat terhubung ke root bridge yaitu FA02. Dan untuk switch 1 untuk ke portnya yaitu adalah FA02 juga teman-teman, karena yang paling cepat ke root bridge yaitu FA02. Kemudian di switch 2 di switch 1 akan dipertimbangkan kembali priority dan MAC address-nya yang terkecil. Berhubung MAC address-nya terkecil yaitu ada di switch 2, jadi FA01 di switch 2 ini menjadi destination port dan FA01 menjadi alternate port, yaitu port yang akan diblokir. Gini ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge. Nah, sekarang kita kembalikan ke semula. Kita masuk ke switch 3, terus no spanning tree VLAN 1 priority. Kita enter. Kita coba di sini sudah kembali lagi menjadi alternate port dan root bridge ya teman-teman, kembali menjadi switch 2. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge. Sekarang kita akan belajar perfilmanan TV yaitu spanning tree protocol. Nah, sekarang kita coba dalam switch 2 kita buat. Kita ketikkan VLAN 2 X, lalu kita ketikkan VLAN 3 X. Kita cek to show VLAN brief. Nah, itu ya kita ada yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita cek juga yaitu to show spanning tree. Bisa dilihat yaitu ada informasi untuk VLAN pertama. Dalam hal ini kita akan membuat semuanya menjadi terang ya, karena akan menjadi perfilmanan. Oke, kita setting, kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2. Kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sekarang kita sudah menjadi mode terang. Sekarang kita coba bikin VLAN lagi, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Terus kita cek informasi spanning tree-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama. Lalu di sini ada informasi tree tentang VLAN 2. Kemudian di sini ada informasi tentang spanning tree untuk VLAN ketiga. Ini pada switch yang kedua ya teman-teman. Kita coba ke switch ketiga. Terus kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2. Switch power mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita cek informasi spanning tree-nya. Do spanning tree. Nah, di sini ada informasi tentang spanning tree VLAN pertama, terus ini VLAN kedua, dan ini VLAN ketiga. Kita coba di switch pertama. Kita terangkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terang. Kita bikin VLAN-nya lagi yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, kita cek informasi spanning tree-nya. Do show spanning tree.
Di sini juga ada ya teman-teman untuk informasi per VLAN-nya pertama, terus ini informasi spanning tree VLAN kedua, terus ini juga ada informasi spanning tree untuk VLAN ketiga pada suite pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi itu seperti tadi tentang per VLAN spanning tree. Kita tambahkan dulu PC-nya. Terus misalkan untuk PC 0 ini adalah VLAN 1 dan PC 2 yaitu juga VLAN 1, dan kemudian untuk PC 1 dan PC 3 yaitu VLAN 2. Nah, misalkan pada VLAN pertama akan mengirimkan paket ke pertama sudah akan pasti melewati FA01 yaitu di jalur utama, baru ke PC 3. Kemudian terus untuk VLAN kedua yaitu PC 1 ingin mengarahkan paket untuk ke PC 3 atau VLAN kedua juga, itu juga melewati sama yaitu jalur utama yaitu FA01 ini. Berarti untuk yang di jalur ini tidak dilewati ya teman-teman, atau tidak kita lihat. Karena itu untuk VLAN yang pertama misalkan lewat sini atau link utama, namun untuk VLAN yang kedua akan melewati dari switch 2 ke switch 3, terus dari switch 3 yaitu menuju switch 1 baru akan dikirimkan ke PC 3 atau VLAN kedua. Jadi artinya salah satu port ini akan diblokir ya teman-teman. Terus untuk memblocking kita harus bikin root bridge-nya pada VLAN kedua, yaitu root bridge-nya yaitu di switch ketiga. Oke, kita bikin perhitungan kembali. Untuk root bridge-nya yaitu dua portnya akan menjadi destinator port, yaitu akan menjadi up. Sekarang kita konfigurasi di pada switch ketiga. Spanning tree VLAN 2 priority 1231 kita akan coba ganti menjadi yaitu 24576 ini dengan akhir priority-nya menjadi lebih kecil. Oke, kita ganti. Spanning tree VLAN 2 priority 24567 kita lihat. Terus kita percepat aja. Bisa dilihat aja, bisa dilihat menjadi hijau, yaitu kita mencala. Kita coba buktikan. Do show spanning tree. Oke, kita fokus ke VLAN 2 nya. Di VLAN 2 ini adalah its bit root, yaitu bahwa switch ketiga pada VLAN kedua menjadi root bridge. Nah, di sini untuk FA01 dan FA2 menjadi destinator port ya teman-teman. Kita coba lihat di switch pertama. Do show spanning tree. Nah, kita lihat di VLAN kedua bahwa di sini FA02 yaitu menjadi root port ya teman-teman. Jadi untuk FA02 di switch 1 dan switch 3 akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecilnya. Karena priority-nya sama, kita bandingkan MAC address. Di sini switch 2 MAC address-nya yaitu 00 dan switch satunya yaitu 10. Jadi switch 2 ini adalah yang menang ya teman-teman. Jadi yang diblok FA01 pada switch pertama. Nah, kita lihat lagi bahwa di sini FA01 menjadi alternate port. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang manipulasi root bridge-nya. Sekarang kita akan menguji ping pada spanning tree. Kita sambungkan terlebih dahulu. Terus kita setting IP-nya. Pertama di VLAN 10 atau PC 0. Untuk PC 0 atau VLAN 10 yaitu 10.10.10.1 dan subnetnya
255.255.255.0. Terus di PC1 atau VLAN 2 IP-nya adalah 20.20.20.1 dan subnet masknya masih sama. Lanjut kita ke switch pertama. Di PC2 adalah VLAN 10. IP-nya yaitu 10.10.10.2. Untuk subnet masknya masih sama. Terus ke PC3 atau VLAN 2 20.20.20.2. Nah, di sini kita masuk ke switch 2. Interface FA04. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 2. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 1. Di sini VLAN 2-nya sama yaitu FA04. Kita masuk ke interface FA04. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 2. Kita coba cek do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman VLAN 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk pengujian ping-nya. Kita masuk ke tab simulation. Terus kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, tadi kan kita sudah setting ya teman-teman untuk VLAN 2. Jalurnya akan melewati switch 3 ke switch 1. Baru akan dikirimkan ke PC3 atau VLAN 2. Kita coba buktikan. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP yaitu belum kenalan. Sekarang kita tekan lagi. Nah, di sini sudah mengirimkan paket ICMP yaitu paket ping. Oke, paket diterima. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk yang VLAN 1. Untuk VLAN 1 yaitu jalurnya dari VLAN 1 VC0 ke switch 1, kemudian melewati jalur utama ya teman-teman lewat sini. Terus ke switch 1 langsung kirimkan langsung ke PC2, langsung ke VLAN 1-nya. Di sini mengirimkan paket ARP, artinya belum perkenalan ya. Yaitu paket ICMP, yaitu paket ping. Paket diterima, kita balas. Nah, di sini juga successful ya teman. Jadi di sinilah untuk pengujian ping pada per VLAN spanning tree. Sekarang kita akan belajar tentang spanning tree 2 switch. Kita buat topologinya, kita masukkan 2 switch. Terus kita hubungkan. Dari switch 1 ke switch 2 kita ganti dulu. Oke, kita setelah ini konfigurasi pada FA1 ini. Kita masuk ke switch 1. Kita ketikkan interface rank FA1 sampai 2.
Setelah itu suite for mode terang. Selesai, kita ke suite 2. Interface rank FA01 sampai 2. Suite for mode terang. Oke, sudah ya teman-teman, kita tambahkan PC. Terus kita hubungkan. Oke, selesai ya teman-teman topologinya. Untuk misalkan untuk FA01 ini adalah yang biang utamanya atau jalur utama. Lalu untuk ingin membuat link cadangan yaitu FA02, yaitu kebalingnya putus, bisa diganti link cadangnya atau FA02 ini. Di sini kita akan menggunakan spanning tree adapter yang diblokir. Bahwa hal ini yang diblokir ini adalah FA02 pada switch 1. Untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari root bridge-nya, kita lihat dari bridge ID-nya, kita dari priority atau MAC address terkecilnya ya teman-teman. Dalam hal ini priority-nya sama 32768, artinya kita akan mencari melalui MAC address-nya. Langsung saja kita cari, kita ke suite pertama, do show interface VLAN 1. Kita bikin node. Lalu kita ke suite 2, do show interface VLAN 1. Oke, di sini sudah di suite pertama dan suite 2 bisa dilihat MAC address suite pertama yaitu lebih kecil dan suite 2 yaitu lebih besar ya teman-teman. Jadi MAC address yang lebih kecil yaitu pada suite pertama. Jadi suite pertama yaitu sebagai root bridge, untuk port-portnya yaitu Dixnator port ya teman-teman. Kita bikin node dulu. Di sini FA01 dan F02 yaitu Dixnator port untuk suite 1 yaitu untuk root bridge-nya. Sekarang kita akan cari root port yaitu yang tercepat, yaitu yang terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk FA01 dan FA02 sama-sama paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, kalau cost-nya sama itu 19, artinya kita akan mencari root port-nya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan FA02 ini root port kecil adalah FA01 ya teman-teman. Berarti untuk root bridge-nya yaitu di F01 dan F02-nya menjadi alternatif port. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk spanning tree 2 suite. Pada suite pertama kita di FA01 ingin kita blokir. Yang pertama kita yaitu bersama yaitu root bridge-nya. Yang bridge ini akan sama menjadi akan menyala. Kita langsung saja kita ke suite 2. Kita konfigurasi yaitu spanning tree VLAN 1. Nah, di sini untuk mengganti priority kita harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan yang lainnya. Di sini ada yang di sini priority dan root. Untuk rootnya yang di sini sama saja untuk mengganti priority-nya. Kita coba spanning tree VLAN 1 root. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini yaitu ada primary dan secondary. Dalam hal ini kita akan konfigurasi primary bahwa suite 2 ini yaitu akan dijadikan root bridge, dan untuk secondary yaitu non root bridge gitu ya teman-teman. Kita masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, sudah, sekarang kita coba cek do show spanning tree.
Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini root ID-nya yaitu adalah 24577. Kita akan tahu bahwa default ini berartinya yaitu 32768. Dan sekarang kita diganti menjadi 24577. Nah, sekarang kita sudah konfigurasinya menggunakan spanning tree VLAN 1 primary. Nah, di sini juga tree spread is the root. Nah, di sini switch 2 ini menjadi root spread dan untuk port-portnya menjadi destinator portnya semua. Oke. Di switch 2 ini menjadi root spread. Kemudian untuk port-portnya yaitu semuanya menjadi destinator port. Nah, begini ya teman-teman, untuk switch 1-nya menjadi root bridge dan semua portnya menjadi destinator port. Dalam hal ini, kita ingin menjadi FA01 ini menjadi alternator port. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi cross-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita konfigurasi, kita ingin menjadi 10 MB. Kita cek FA01 yaitu warnanya sudah menjadi oranye ya teman-teman. Sekarang FA01 pada switch pertama adalah menjadi alternator port dan untuk FA02 menjadi root port. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge-nya pada switch 2 switch. Sekarang kita akan mengenal yaitu apa itu spanning tree status. Nah, teman-teman tahu kan bahwa saat kita mencabut kabel terus kita menghubungkan kembali, itu akan menjadi oranye ya teman-teman. Nah, untuk menjadi hijau kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap listening. Listening itu yaitu akan mempelajari spanning tree apakah looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu adalah 15 detik ya teman-teman. Setelah melewati tahap listening, kita akan melakukan tahap learning. Learning ini adalah sama mempelajari spanning tree dan juga menguntungkan waktu secara 15 detik. Setelah melewati proses listening dan learning, yaitu akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sudah bisa dikirimkan. Jadi untuk sampai tahap forwarding kita harus melewati tahap listening dan learning. Kita coba buktikan, misalkan kita cabut yang port IKPC ini, terus kita hubungkan lagi, kita hubungan ke FA03, kemudian kita cek show spanning. Nah, di sini masih di tahap returning ya teman-teman. Kita coba tunggu secara 15 detik. Nah, sudah menjadi tahap returning ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah menjadi warna hijau ya teman-teman. Jadi untuk mencapai ke tahap forwarding, kita harus melewati listening dan learning. Kurang lebih beribu ya teman-teman untuk spanning tree port statusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu Portfresh. Portfresh ini yaitu akan men-skip proses listening dan learning. Misalkan nanti port yang di PC ini kita cabut dan dihubungkan kembali, maka akan langsung menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan learning. Kita langsung saja konfigurasikan, yaitu interface FA01 yaitu SP3, lalu kita X, lalu kita masuk ke interface FA03, lalu kita spanning tree per phase. Oke, sekarang kita konfigurasikan, kita buktikan, kita cabut, kemudian kita hubungkan kembali ke sebelumnya tahu kita bahwa kita hubungkan kembali akan berwarna oranye.
Nah, setelah kita konfigurasikan Perface, maka akan langsung hijau. Nah, kita buktikan kita ke F3. Nah, di sini sudah berwarna hijau, yaitu proses untuk face parser yaitu akan tidak langsung hijau dan tidak kuning ya teman-teman, langsung berwarna oranye atau bisa melewati proses ke tidak hijau. Langsung kita konfigurasi pada prosesnya, masuk ke interface FA03, kemudian spanning tree Perface. Di sini juga ada keterangan bahwa FA03 sudah menjadi Perface, namun efeknya hanya pada interface-nya non-trunking. Kita coba buktikan lagi. Kita cabut. Setelah itu kita sambungkan ke FA03 dan di sini sudah langsung berwarna hijau ya teman, sudah berbanding. Jadi Perface ini akan men-skip proses listening dan rendering. Jadi sepertinya teman-teman untuk apa itu Perface.